Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala zat arhamur rahimin, dan orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Dia adalah rahmatul lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat karim, begitupun dengan Rasulnya memiliki sifat karim. Allah arhamur rahimin, Nabi rahmatul lil alamin. Yang memberikan wujud kepada seluruh manusia adalah hanya Allah saja. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada selain Allah yang menciptakan. Dialah Zat Al-Khaliq dan Al-Malik. Segala sesuatu berada dalam kekuasaannya. Pada saat ini di seluruh dunia, seluruh manusia, di timur, di barat, di utara, di selatan, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, petani, pedagang, orang-orang yang menjalankan pemerintahan, orang yang bisa baca tulis ataupun tidak bisa baca tulis, semuanya, semua mereka memiliki satu masalah yang sama, yaitu yang pertama sekali, setiap orang menginginkan keamanan dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar. Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai bernegara. Semua orang menginginkan keamanan. Jadi seluruh manusia di seluruh dunia menginginkan keamanan. Dia merasa aman dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan pekerjaannya. Jadi tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadi sesuatu apapun yang membahayakan keamanan untuk itu semua. Jadi masalah keamanan ini adalah masalah yang disepakati oleh semua manusia. Dan yang kedua, masalah yang disepakati oleh seluruh manusia adalah masalah rizki, pendapatan yang didapatkan dengan usaha yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga adalah setiap orang menginginkan bahwasanya supaya dia jangan punya musuh. Bagaimana setiap orang supaya senang dengan saya. Dan masalah yang terakhir, untuk selama-lamanya. Kalau yang disebutkan tadi itu adalah masalah yang sementara, karena masalah di dunia ini pun hanya sementara, sifatnya hanya sementara, dan keperluan-keperluan di dunia pun sementara. Akan tetapi masalah yang selama-lamanya itu adalah masalah nanti setelah kematian. Bagaimana supaya di akhirat nanti mendapatkan kenyamanan, keselamatan, ketenangan, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan surga yang tinggi-tinggi. Maka dalam masalah ini pun manusia sepakat, semua mereka menginginkan hal ini. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa satu agama yang paling sempurna, yang mana di dalam agama itu tidak ada satu gerakan ataupun satu diam pun yang tidak diberikan petunjuk oleh beliau. Maka subhanallah, di hari pertama Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan mahkota kenabian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu tanggung jawab untuk beliau. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia, dan kami telah menjadikan engkau sebagai da'i ilallah untuk seluruh manusia. Dan dakwah yang beliau sampaikan dengan kabar-kabar gembira, dengan fadilah, keuntungan-keuntungan dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan, dan dalam setiap pandangan mata, dan dalam setiap gerakan-gerakan. Beliau senantiasa menyampaikan fadilah, keuntungan yang besar-besar dan nikmat yang besar-besar. Maka untuk itu kitab Fadail A'mal dan Fadilah Sedekah ini bukan hanya untuk dibaca dan didengarkan saja, akan tetapi bagaimana kita berikan ruang dalam kehidupan kita. Kita tempatkan itu semua dalam kehidupan kita. Untuk itu Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alaih mengatakan, setiap kali kamu ingin buat satu amal, maka kerjakanlah amal itu dengan membayangkan fadilahnya, keuntungannya. Ketika kita berniat mengerjakan sholat, maka ketika itu juga kita bayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh rahmatnya sedang mengarah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah nur,
dan solat itu adalah nur. Dengan cara solat ini maka nur akan masuk ke dalam hati saya. Kemudian nur yang ada dalam hati itu akan mengalir kepada pandangan mata, pendengaran telinga, kaki, tangan, dalam mendapatkan penghasilan, dalam membelanjakan harta, kemudian dalam seluruh aspek kehidupan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa agama yang begitu sempurna. Jadi tanggung jawab yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana beliau menyampaikan dakwah kepada setiap hamba-hamba Allah, laki-laki ataupun perempuan. Wahai manusia, berimanlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Segala sesuatu yang kalian inginkan, mintalah hanya kepada Allah. Jadi seruan yang sangat sederhana, akan tetapi mengandung banyak makna di dalamnya. Satu hal yang mesti kita ingat ketika kita ingin berdakwah, ingin memahamkan pembicaraan kepada orang, maka kita mesti membentuk pikir mereka. Kita harus buat suasana terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW beliau berada di Bukit Safa dan mengumpulkan semua orang, kerabat-kerabatnya. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, bahwasanya di belakang bukit ini ada satu pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Dan kalau kalian tidak pergi dari tempat ini sebelum fajar datang, maka bisa saja mereka akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan perkataanku ini? Maka seluruh orang musyrikin ketika itu mereka mengatakan bahwasanya sampai saat ini tidak terlintas dalam pikiran kami bahwasanya engkau ini adalah orang pembohong. Engkau adalah shadiq dan amin, orang yang jujur dan dipercaya. Maka jika kalian menganggap aku ini adalah orang yang benar, ini bagaimana cara beliau membentuk fikir orang-orang. Jika kalian menganggap aku ini adalah benar, dengarkanlah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian semua la ilaha illallah, maka kalian semua akan selamat. Karena sudah ratusan tahun sebelumnya mereka belum pernah dengarkan kalimat ini. Mereka tidak tahu sedikit pun akan kalimat ini. Yang mereka tahu adalah Lata, Uzza, dan berbagai macam berhala. Maka seketika itu pun orang-orang musyrikin langsung bubar dari sana, berlarian ke sana kemari. Dengan marah mereka mengatakan, ini apa yang disampaikan kepada kita? Akan tetapi bagaimana reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan bahwasanya ya sudah, kalau kalian tidak mau beriman, kalau kalian tidak mau dengar, sana masuk neraka. Tidak. Nabi tidak katakan seperti ini. Tapi beliau kembali dengan harapan bahwasanya kalau hari ini mereka tidak beriman, besok, kalau tidak besok, lusa, dan seterusnya. Kalau mereka tidak mau beriman saat ini, mudah-mudahan nanti anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka pun tidak mau, mudah-mudahan nanti cucu mereka. Karena beliau yakin bahwasanya agama yang saya bawa ini adalah agama yang benar dan agama yang hak. Pasti dan pasti mereka akan beriman. Kemudian setelah itu mereka pun mulai menyakiti beliau, memboikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikutnya. Bukan sehari 2 hari, bukan 40 hari 4 bulan. Beliau diboikot dan diisolasi sampai 2,5 tahun. Sampai perempuan-perempuan yang punya anak bayi kehabisan susu, kehabisan ASI. Anak bayi mereka yang tidak berdosa mati. Sampai mereka menangis, sahabat-sahabat. Semua ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penderitaan itu. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu Wa Taala bukakan jalan keluar untuk mereka. Untuk itulah dikatakan bahwasanya asas daripada kerja ini, usaha ini adalah kesungguhan dan mujahadah. Susah payah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, bersusah payah, berusaha di jalan-jalan kami akan terus bukakan jalan bagi mereka. Maka yang tadinya mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar tersebut yang tidak bersedia untuk mendengar nama Allah, akan tetapi dengan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, susah payah beliau, pengorbanan beliau, dengan air mata dan kerisauan beliau, maka untuk itu dikatakan bahwasanya dalam usaha ini diperlukan ikhlas dan istikhlas. Jadi mendakwahkan agama Allah hanya semata-mata karena Allah, mendakwahkan nama Allah hanya untuk Allah. Tidak ada maksud tujuan lain selain keridhaan Allah.
Kemudian dalam menjalankan usaha ini betul-betul dengan fokus untuk memenuhi segala takaza yang diperlukan dalam usaha ini. Baik itu yang berkaitan dengan maqami ataupun sedang keluar bergerak di luar, yang berkaitan dengan kerja masturat, kerja ulama, 4 bulan, negeri jauh, dimanapun. Hendaklah buat usaha ini dengan fokus. Maka sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya seruan pertama sekali yang diserukan oleh Rasulullah SAW adalah seruan dakwah. Untuk itulah Maulana Yusuf Sabah rahmatullah alaih mengatakan mengenai mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Awwalu sunnatin sannaha Rasulullah SAW hiya da'watu ilallah. Jadi sunnah yang pertama sekali yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang menjadi dasar daripada agama, yang mana setelah sunnah ini akan menjadi pintu terbukanya segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal agama lainnya. Itu adalah dakwah keimanan. Karena walau bagaimanapun kerabat-kerabat beliau menyakiti beliau, tapi beliau terus dengan penuh keyakinan. Pernah satu kali putri beliau Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, bagaimana bisa Kaisar dan Kisra mereka berada dalam kemewahan, kenyamanan, ketenangan, sedangkan engkau hanya beralaskan tikar yang terbuat dari daun-daun kurma sehingga membekas di tubuhmu yang mulia?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai putriku, jangan menangis, karena ayahmu membawa agama dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebabkan turunnya keberkahan, rahmat. Dan apalagi nanti di akhirat, berapa besar janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan. Di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu itu." Maka saya sampaikan bahwasanya 4 masalah tadi yang disepakati oleh seluruh manusia. Yang pertama itu adalah rasa aman, yang kedua adalah masalah rizki, yang ketiga adalah masalah kasih sayang, dan yang keempat itu adalah keselamatan di akhirat. Allahu Akbar. Kalimah iman ini sangat singkat sekali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi subhanallah, segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia dari 4 perkara tersebut, segala penyelesaiannya ada dalam kalimah pertama. Seruan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Murni bahwasanya hanya Allah saja yang segala-galanya dan hanya Allah saja yang berbuat segala-galanya. Tidak ada yang bisa berbuat apapun dan tidak bisa yang memberikan apapun dari manfaat ataupun kerugian, kemuliaan, kehinaan, kehidupan, kematian, sehat, sakit. Itu semua hanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Maka apabila iman telah wujud, maka akan menghasilkan keamanan. Iman ini akan mewariskan keamanan. Seperti mana seorang bapak yang meninggal dunia, maka dia meninggalkan harta warisan, rumah, toko, lahan. Begitupun dengan rasa aman ini adalah warisan yang dihasilkan daripada iman. Semakin besar keimanan, maka semakin besar pula rasa aman yang didapatkan. Di rumah, di lorong-lorong, di desa-desa, di kampung-kampung, di setiap provinsi, di setiap negara, dan di seluruh alam. Untuk itulah usaha kita ini adalah usaha seluruh alam. Walaupun itu keluar 3 hari, keluar 40 hari, ataupun ke negara jauh, selalu disampaikan bahwasanya niat kita selalu adalah untuk seluruh alam. Saya masih ingat sekali ketika itu kita sedang duduk-duduk dengan Maulana Yusuf Sabah rahmatullah alaih. Beliau membacakan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bahwasanya ada 3 hal di dalam ayat ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, disebabkan kalimah iman ini, setiap individu daripada umat ini bertanggung jawab untuk seluruh alam. Karena Nabi yang mengucapkan kalimah ini, beliau telah diutus oleh Allah untuk seluruh alam.
maka kita keluarkan diri kita ini dari niat hanya untuk diri kita sendiri ataupun rumah kita sendiri. Kita jadikan niat kita untuk seluruh manusia di seluruh alam. Bagaimana seluruh manusia diberi hidayah oleh Allah. Kemudian beliau berkata bahwasanya wa amila salihan. Yang pertama, fikir itu untuk seluruh alam. Yang kedua, setiap diri kita masing-masing memikirkan bagaimana supaya amal kita sesuai dengan perintah Allah. Maka beliau juga sampaikan ada orang yang dia fikir negara ini, negara sana, negara sini, fikir untuk orang-orang yang ada di negara sana, bagaimana kita kirimkan jemaah ke sana, bagaimana keadaan amal-amal masjid di daerah fulan, di negara fulan. Akan tetapi kalau kehidupan dia sendiri tidak mengikuti syariat dan sunnah, maka beliau sampaikan bahwasanya ini sia-sia semuanya. Kemudian beliau sampaikan lagi, ada lagi satu orang yang dia betul-betul menjaga syariat dan sunnah dalam kehidupannya. Bahkan sampai cara dia memotong kuku, sampai cara dia bersiwak, cara dia masuk rumah, cara dia keluar rumah. Setiap langkah-langkahnya betul-betul menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, minum, pakaian. Akan tetapi dia tidak peduli umat ini mau kemana, sedang kemana umat ini, bagaimana keadaan umat ini. Selebihnya sempurna, ibadahnya, muamalah, muasyarah, akhlak dan adabnya sempurna. Akan tetapi kalau dia tidak ada fikir umat, maka ini pun sia-sia. Walaupun kehidupan pribadinya sepenuhnya bagus, juga akan sia-sia. Kemudian beliau sampaikan hal yang begitu ajib. Orang yang beruntung itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dua hal ini yang kepada dia. Kedua hal tersebut ada pada dia. Maka untuk itu semua kita yang ada di majma' ini, kita buat usaha ini adalah untuk seluruh alam. Niat kita adalah seluruh alam. Akan tetapi yang pertama sekali adalah mengenai diri kita sendiri. Bagaimana supaya Allah perbaiki saya, Allah tarbiyah saya. Bagaimana Allah jadikan saya sebagai hamba-hambanya yang benar. Untuk itulah dikatakan bahwasanya seorang itu bisa menjadi hamba yang benar apabila dalam dirinya ini ada tiga perkara, ada tiga sifat. Yang pertama adalah sifat amanah. Bahwasanya dirinya, hartanya, segala yang ada padanya ini adalah pemberian Allah, merupakan nikmat dan amanah dari Allah. Dan dia menggunakan semuanya dengan amanah. Kemudian yang kedua adalah menepati janji. Apa yang dia katakan itu adalah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah yang berhak disembah. Engkaulah yang berhak untuk dicintai. Hanya engkau saja yang berhak untuk disujud dan disembah, dan hanya engkaulah tujuan hidup. Saya ingat dulu di Pakistan ini ada Haji Abdul Qadir Sahab rahmatullah alaih. Beliau sampaikan kepada saya di dalam mimpi, kamu baca ini 300 kali di dalam sujud. Anta ma'budi, anta mahbubi, anta masjudi, anta maksudi. Baca ini, kata beliau, maka akan terbentuk ta'alluq ma'allah, hubungan yang kuat dan kecintaan dengan Allah. Maka yang pertama sekali itu adalah dakwah keimanan. Jangan sampai mencampur adukkan keimanan. Untuk itulah difirmankan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulm, apa yang disebut dengan kezaliman, zulm, yakni menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti ini adalah kacamata, gunanya untuk dipakai di mata. Ketika kacamata ini digunakan untuk di tempat yang lain, untuk perkara yang lain, maka inilah berbuat zalim kepada kacamata. Begitupun dengan keimanan ini, murni. Hanya Allah saja yang maha segala-galanya. Dan hanya Allah saja yang berbuat segala-galanya. Tidak bercampur aduk dengan cara apapun. Untuk itu satu ketika ada orang sahabiah radhiyallahu anha dalam keadaan gelisah dan takut, sedih. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya kalimat ini. Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Baca kalimat ini terus menerus, maka akan datang ketenangan dalam hatimu. Ini juga pelajaran bagi kita semua, ta'lim untuk kita semua. Mulai saat saya ini gelisah sekali, ketakutan sekali, suruh baca kalimat ini.
Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Maka segala permasalahan keamanan yang diinginkan oleh seluruh manusia di seluruh dunia, yang pertama sekali itu ada dalam keimanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi keimanan yang murni. Dan ini adalah ruh daripada keseluruhan syariat dan agama. Dimulai dari sini. Aman adalah warisan iman. Dan rizki, walau an ahlal qura amanu wattaqau. Orang-orang yang tinggal di kampung, di desa-desa, di kota-kota, kalau mereka buat dua hal. Yang pertama, beriman kepada zat dan sifat Allah dan takut kepadanya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala marah. Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya perkara yang paling berbahaya itu adalah kemarahan Allah. Kemurkaan Allah, inilah hal yang paling berbahaya. Jadi aman akan didapatkan dengan beriman kepada zat dan sifat Allah. Pedagang, petani, orang kaya, dimanapun mereka berada. Dan apapun pekerjaan mereka. Semuanya akan mendapatkan keamanan. Pada dirinya, pada hartanya, keluarganya, kehormatannya, anak-anaknya, dunianya dan juga akhiratnya. Dan masalah rezeki, apabila orang-orang yang tinggal di desa, tinggal di kota-kota, mengerjakan dua hal. Yang pertama, beriman kepada zat dan sifat Allah dan takut kepada Allah. Apa yang disebut dengan takwa? Maka ajib sekali seorang Umar radhiyallahu anhu, yang mana mengenai keimanannya ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, sekiranya ada Nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya. Dan dikatakan bahwasanya jalan yang telah dilewati oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka syaitan tidak benar lewat di situ. Bagaimana kedudukan beliau, derajat beliau, kemuliaan yang beliau dapatkan. Tetapi bagaimana kita lihat sifat tawaduknya. Maka seorang Umar bertanya kepada seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena beliau ini adalah ahli Al-Quran. Beliau tanya, wahai Ubay, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan takwa, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini takwa ini apa sebenarnya? Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pun tidak menceritakan panjang lebar, menjelaskan panjang lebar dengan takrir kepada Sayyidina Umar. Tapi beliau berikan satu misal yang begitu ajib. Beliau katakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu mengenai seorang yang akan pergi ke satu tempat, yang mana perjalanannya ke tempat tersebut dia harus melalui jalan yang begitu sempit, dan di kiri kanan jalan tersebut adalah pohon-pohon yang berduri. Jadi jalannya panjang, jauh, kemudian sempit dan dipenuhi duri, dan angin bertiup sangat kencang. Sedangkan baju yang dia pakai itu kainnya begitu tipis. Maka bagaimana cara dia melewati jalan tersebut? Karena dia ini dikelilingi oleh bahaya dari segala penjuru. Jalanan sempit, jauh, berduri, angin kencang. Tapi dia harus sampai ke sana, ke tujuannya. Dan pakaiannya tipis. Maka seperti mana halnya orang ini untuk mencapai tujuannya di sana? Dia akan menyelamatkan dirinya bagaimana supaya bajunya jangan terkena duri, tersangkut. Dia akan sangat berhati-hati untuk menghindari rintangan-rintangan dari 4 penjuru tadi, supaya selamat sampai di tujuannya. Begitupun dalam kehidupan ini, keinginan dan hawa nafsu, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridai oleh Allah, pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemarahan Allah, hal yang sia-sia, pembicaraan yang sia-sia yang ada di rumah, di setiap laki-laki, setiap perempuan, pada petani, pada pedagang, orang-orang awam, orang-orang khawas. Dia menghindarkan diri dari segala hal tersebut, menyelamatkan dirinya dengan membayangkan kehidupan akhirat, karena tujuannya adalah akhirat. Rintangan begitu banyak, angin bertiup begitu kencang. Bagaimana angin kencang, hawa nafsu, keinginan-keinginan. Setiap hari ada saja keinginan yang baru-baru. Sampai saat ini tidak ada keinginan seorang pun yang sudah terpenuhi. Karena Allah tidak jadikan dunia ini sebagai tempat untuk memenuhi keinginan manusia. Dunia ini adalah untuk menyempurnakan perintah, menjalankan perintah.
Dan tempat untuk memenuhi keinginan itu ada di surga, di akhirat nanti. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tempat untuk menyempurnakan segala keinginan hati adalah surga. Dunia adalah tempat untuk menyempurnakan perintah-perintah. Di sini adalah perintah dan di sana nanti keinginan. Untuk itu Maulana Yusuf Sab rahmatullah alaihi dulu sering mengatakan hal yang sangat ajib, yaitu kita bukanlah hamba yang mengikuti keadaan. Karena keadaan senantiasa berubah-ubah. Kadang malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Terkadang usaha seseorang itu sangat menguntungkan dan kadang-kadang rugi juga. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Masalah anak, masalah keluarga, masalah rumah tangga, dipenuhi berbagai macam masalah. Ini adalah keadaan-keadaan. Maka beliau sampaikan bahwasanya kita bukanlah hamba yang mengikuti situasi dan keadaan, tapi kita adalah hamba yang mengikuti perintah. Setiap hamba Allah, laki-laki ataupun perempuan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, di waktu apapun, hendaknya memikirkan, pada saat ini, dalam keadaan seperti ini, apa perintah Allah yang mesti saya sempurnakan? Apa perintah yang Allah perintahkan kepada saya? Dan bagaimana cara menyempurnakannya yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika sedang makan, ketika sedang mencari penghasilan, ketika menjual, ketika membeli, apapun yang sedang dikerjakan, semuanya dalam dua cahaya ini, maka dunianya pun akan menjadi agama. Dan agama itu menjamin kesuksesan. Maulana Yusuf Sab rahmatullah alaih menyampaikan bahwasanya kemana seseorang itu mengarahkan wajahnya, dia menghadap kemana, maka segala sesuatu yang ada di hadapannya itu akan nampak, bahkan satu jarum pun akan nampak olehnya. Akan tapi apa yang ada di belakang punggungnya itu dia tidak akan nampak, walaupun itu gunung yang besar. Beliau sampaikan bahwasanya perbedaan kita dengan sahabat radhiyallahu anhum, kemudian dengan tabi'in, taba' tabi'in, dengan muhaddisin, mufassirin, fuqaha, ulama, yang mana di zaman mereka pun sama dengan zaman kita saat ini. Apa yang ada saat ini ada juga di zaman mereka. Semua kalangan ada di zaman mereka, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, orang awam, orang khawas, kaya, miskin, orang-orang yang kerja di kebun, orang-orang yang kerja sebagai petani. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak ada air untuk diminum. Dengan semua keadaan yang ada di zaman itu, akan tetapi di zaman Rasulullah SAW, setelah itu zaman Khulafaur Rasyidin, murid-murid mereka, tabi'in, taba' tabi'in, kemudian muhaddisin, mufassirin, fuqaha, mufti-mufti, hati mereka semua menuju kepada Al-Quran. Setiap orang berusaha mencari penyelesaian masalah mereka semua di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi mereka melihat dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, dan mereka sangat banyak menangis. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semenjak umat ini mulai membelakangi Al-Quran dan memilih perkara-perkara yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan berdalih untuk kemajuan mereka, untuk kemuliaan mereka, untuk perubahan dalam kehidupan mereka. Untuk itu dalam bayan kemarin disampaikan yang berkaitan dengan ini, bahwasanya usaha kita ini seperti mana rel kereta api. Berapapun cepatnya kereta itu melaju dan bisa menempuh jarak sampai ribuan mil, akan tetapi dia masih berjalan di atas relnya, dan relnya itu ada, maka semua penumpang akan sampai dengan selamat pada tujuannya. Tapi kalau relnya itu tidak ada, ataupun dia tidak berada di atas relnya, maka tidak akan sampai. Maka ta'lim wa ta'allum kita ini, belajar dan mengajarnya kita, dan ilmu ini, dan zikir dan kehidupan sesuai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempraktekkan kehidupan Al-Quran, mengatakan halal apa yang dikatakan halal oleh Al-Quran, mengatakan haram apa yang diharamkan oleh Al-Quran,
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi 100% orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arah mereka adalah kepada Al-Quran. Semuanya merujuk kepada Al-Quran. Untuk itu Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, usaha kita dan bergeraknya kita dan sibuknya kita adalah untuk membenarkan, membetulkan arah hati kita. Dari makhluk mengarah kepada Khalik, dari benda-benda kepada amal-amal nubuah, dan dari dunia kepada kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan disebabkan iman dan amal di akhirat nanti, supaya melihat ke arah itu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, awal mula usaha ini dibentuk di zaman Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih. Tidak bisa dibayangkan bagaimana mulai buat usaha di waktu itu. Maka Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengirim satu jemaah pada Hazrat Mufti Kifayatullah Sahab rahmatullah alaih. Beliau ini adalah seorang alim besar. Beliau sampaikan kepada jemaahnya, apa yang beliau katakan di sana, apa yang beliau sampaikan itu kalian ingat, nanti kasih tahu kepada saya. Beliau bentuk jemaah 3 hari ketika itu. Dan sebelumnya beliau pernah mengutus satu orang untuk menyampaikan kepada ulama tersebut bahwasanya, coba kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam sirah nabawi, kisah-kisah kehidupan para sahabat, bagaimana setiap orang berusaha dengan dirinya dan hartanya masing-masing memperjuangkan agama. Jadi beliau menyampaikan keinginannya ingin mewujudkan sesuatu yang sama yang pernah dibuat oleh mereka. Mulai dengan keluar 3 hari, meninggalkan rumah dan pekerjaan dan keluarga, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disampaikan perkara ini kepada Mufti Kifayatullah Sahab rahmatullah alaih, beliau mengatakan, siapa yang membuat perkara seperti itu sekarang? Semua orang punya kesibukan, punya anak, punya istri, punya pekerjaan, punya rumah. Siapa yang mau buat hal seperti ini? Maka utusan tadi menyampaikan jawaban daripada ulama tersebut kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih begitu sedih mendengarkan jawaban tersebut. Karena yang menjawab ini adalah seorang waliullah. Maka kemudian beliau berpikir lagi bahwasanya bagaimana kalau kita tunjukkan kepada beliau bahwasanya kita bisa buat seperti itu. Jadi yang tadinya beliau hanya menyampaikan bagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kisah sahabat, tapi coba kita praktekkan. Maka beliau bentuk jemaah 3 hari. Dan itu pun jemaah 3 hari yang beliau bentuk itu isinya adalah orang-orang mewah, orang-orang yang begitu sederhana sekali. Akan tetapi beliau sering menyampaikan bahwasanya orang-orang mewah ini sangat baik kepada saya. Saya berhutang budi kepada mereka. Maka kemudian diberangkatkanlah jemaah ini. Mereka datang untuk berjumpa kepada ulama tersebut. Maka beliau katakan, siapa? Mereka pun jawab, kami adalah jemaah Maulana Ilyas Sahab rahmatullah alaih. Kami mau keluar 3 hari di sini seperti mana yang beliau sampaikan sebelumnya. Maka Hazrat Mufti Kifayatullah Sahab rahmatullah alaih buka pintu. Begitu beliau melihat jemaah itu, maka langsung beliau katakan, sekarang mau bilang apa lagi? Sekarang mau bilang apa lagi? Sampai berkali-kali beliau ulang lagi dan lagi. Karena beliau sudah mendapatkan langsung jawabannya. Karena tadinya beliau ini mempertanyakan siapa yang mau buat seperti itu katanya. Dan sekarang beliau sudah dapatkan jawabannya sendiri langsung. Kemudian setelah itu berapa banyak rombongan 3 hari, berapa banyak rombongan 4 bulan, dalam negeri, luar negeri, sampai di seluruh dunia. Untuk itulah usaha kita ini sangat penting dibuat dengan ikhlas dan istikhlas. Ini menyampaikan nama Allah hanya karena Allah. Menyampaikan nama Allah hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan sungguh-sungguh dan fokus. Dulu di Delhi ada orang bernama Haji Nasim Sahab. Tiap hari Kamis beliau sering datang kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Setelah dengarkan bayan di sana, kemudian baru beliau balik pulang ke rumah. Dan beliau ini punya satu orang pekerja yang mengurusi pekerjaan rumahnya, yang mengurusi usahanya. Dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun kenal dengan
pegawai beliau tersebut. Kemudian di satu hari pegawainya ini datang kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaih mengatakan bahwasanya saya sudah diberhentikan dari pekerjaan saya, yakni oleh Haji Nasim Sab. Padahal pegawainya ini yang mengurusi banyak hal, sampai mengurusi masalah dapurnya, kemudian menjadi supir pribadinya, semua dikerjakan. Maka Maulana Ilyas rahmatullahi alaih mengatakan, loh kok bisa? Ya sudah, nanti kalau beliau datang saya akan tanya pada beliau, kenapa kamu dikeluarkan, diberhentikan, karena kesalahan apa? Karena beliau memang selalu datang setiap hari Kamis ke Nizamuddin. Maka Maulana Ilyas rahmatullahi alaih pun tanya kepada beliau, saya dengar itu pekerjamu, pegawaimu itu sudah diberhentikan, kenapa? Iya betul, sudah diberhentikan. Kenapa? Kata beliau. Maka dia sampaikan bahwasanya dia sudah buka toko untuk anaknya, buka warung untuk anaknya. Nah, terus salahnya di mana? Dia buka warung buat anaknya, terus itu apakah itu satu dosa? Kata beliau. Maka beliau katakan bahwasanya tidak dosa emang katanya. Cuman dulu waktu dia masih kerja sama saya itu betul-betul semua pikiran dia betul-betul fokus untuk pekerjaan saya saja, tapi sekarang sudah terbagi. Sekarang sudah ada warung untuk anaknya, jadi sudah terbagi sekarang pikirannya. Maka saya katakan, sekarang kamu fokus saja itu jalankan usaha warung anakmu. Nanti kalau saya gampang saya cari yang lain. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih dengan senangnya beliau wah katanya. Terima kasih Haji Sab katanya. Bahwasanya engkau telah mengajarkan saya satu asas yang paling besar, yang saya akan jadikan asas untuk kerja dakwah ini. Jadi tidak bisa dengan kerja ini kita pun ada kerjaan-kerjaan yang lain. Kita harus kerja ini juga, kerja itu juga, kena ini juga. Jadi usaha ini memerlukan fokus. Seperti mana usaha ini memerlukan ikhlas, keikhlasan, begitupun usaha ini menuntut istikhlas, fokus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan bahwasanya 4 permasalahan seluruh manusia. Yang pertama itu keamanan. Dan keamanan itu, rasa aman itu akan didapatkan dari iman. Dan setiap orang menginginkan rizki, yang mana permasalahan rizki ini akan terselesaikan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dengan sifat takwa. Setiap orang menginginkan jangan sampai ada yang memusuhi saya, sebagaimana setiap orang menyukai saya. Maka rahasianya ini ada pada iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, akan didapatkan pada iman dan amal-amal kebaikan, dan dengan menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan rasa kasih sayang di dalam hati-hati manusia. Suatu ketika Maulana Inamul Hasan Sab rahmatullah alaih dalam bayannya beliau menyampaikan satu hadis yang ada di dalam kitab Mishkat. Orang-orang mengatakan bahwasanya si fulan itu memusuhi saya, dia berbuat hal-hal yang menentang saya, dan si fulan yang lain begini dan begitu dan seterusnya. Jadi dalam hadis yang di kitab Mishkat itu disebutkan bahwasanya jadi tidak ada seorang pun yang berbuat sesuatu untuk menentang orang lain atau untuk berbuat permusuhan dengan orang lain, kecuali disebabkan dosa yang dia kerjakan dalam kesendirian, melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sendirian. Maka disebabkan dosa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan kebencian di hati orang-orang. Maka akan memasukkan permusuhan dan kebencian di hati orang-orang beriman terhadap pelakunya, dan akan terjadi permusuhan. Dan tidaklah seorang yang dia beribadah kepada Allah dalam kesendirian, menangis karena rasa takutnya kepada Allah dalam kesendirian, karena kecintaannya kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Maka di dalam salah satu malfuzat orang tua kita dikatakan bahwasanya tilawat Al-Quran di waktu tahajud ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kami menyaksikan sendiri bagaimana Hadraji Maulana Inamul Hasan Sab rahmatullah alaih selama 30 tahun setiap hari beliau baca Al-Quran dengan melihat di waktu tahajud tanpa tertinggal sehari pun sampai akhir hayat beliau.
Ini saya sampaikan seperti ini karena kita sudah sering dengar mungkin. Tapi bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa buat amal yang sama, terutama kepada orang yang bicara. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala terima tuan-tuan. Maka di dalam salah satu malfuzat beliau ini ditulis, Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang membaca Al-Qur'an di waktu tahajud. Maka kembali lagi bahwasanya rasa aman itu akan diwariskan daripada keimanan. Iman akan mewariskan rasa aman, dan iman akan mewariskan rizki, dan iman juga yang akan mewariskan kasih sayang dengan sesama manusia. Semakin besar iman yang dimiliki, maka akan semakin besar rasa kasih sayang. Dan setiap orang akan mengalami kematian. Sampai saat ini belum ada satu orang pun yang mengingkari kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam genggamannya, bahwasanya setelah kematian nanti hanya ada dua kehidupan, surga ataupun neraka, tidak ada yang ketiga. Untuk itu perkara yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tiga perkara, karena orang-orang musyrikin Makkah ketika itu mereka mengingkari tiga hal. Yang pertama, mengingkari Allah, tidak mau beriman kepada Allah, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada beliau, dan mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kematian nanti, setelah mati akan dibangkitkan kembali, mereka tidak percaya. Maka di dalam Al-Qur'an yang pertama sekali, asas yang paling utama itulah tiga perkara ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iman kepada hal yang gaib, hal yang tidak nampak. Jadi berapa banyak hal-hal yang gaib disampaikan dalam Al-Quran. Hendaknya meyakini hal-hal tersebut melebihi yakin kita kepada hal yang nampak oleh mata zahir kita. Untuk itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah sampai kepada level keyakinan terhadap yang gaib ini, level yang paling tinggi. Sehingga mereka ini dijadikan contoh. Sehingga manusia diperintahkan supaya beriman seperti mana mereka beriman. Suatu ketika satu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk. Datanglah seorang membawa kabar berita bahwasanya Abu Darda, sesungguhnya rumahmu terbakar. Maka beliau katakan tidak mungkin. Datang orang kedua. Beliau sampaikan lagi tidak mungkin. Rumah saya tidak mungkin terbakar. Datang yang ketiga, Hazrat rumahnya terbakar. Beliau sampaikan tidak mungkin. Padahal tiga-tiganya itu yang memberi berita adalah orang beriman, orang jujur. Tapi semuanya beliau jawab bahwasanya rumah saya tidak terbakar. Maka datanglah orang keempat mengatakan, wahai Abu Darda, sudah bahwasanya telah terjadi kebakaran. Api telah membakar hangus rumah orang-orang. Akan tetapi ajib katanya, begitu sampai di depan rumahmu, sampai di rumahmu, maka api tiba-tiba padam. Kan sudah saya bilang rumah saya tidak akan terbakar. Tidak mungkin terbakar. Maka orang-orang pun bertanya, bagaimana begitu? Bagaimana bisa, kata orang-orang. Maka beliau menyampaikan bahwasanya saya telah belajar dari Rasulullah SAW beberapa kalimat bacaan, dan saya meyakini bahwasanya perkataan Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Jadi semua pandangan mata yang ada di dunia ini bisa salah, dan semua ucapan lisan di dunia ini bisa bohong, dusta. Seluruh pendengaran telinga yang ada di dunia ini bisa saja salah. Akan tetapi tidak dengan Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Perkataan siapa yang paling benar melebihi perkataan Allah. Maka seperti mana perkataan Allah itu yang paling benar, begitupun perkataan Rasulullah kekasihnya itu pun benar. Maka beliau yang mengajarkan saya, siapa yang membaca doa ini rumahnya tidak akan terbakar. Dan hari ini saya sudah baca doa itu. Maka untuk itu hadirin yang mulia, dalam usaha kita ini yang paling utama yaitu iman bil ghaib. Iman kepada perkara yang tidak nampak. Berapa banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu semuanya tidak nampak. Dan dalam kitab fadail kita itu ada janji dan ada ancaman dan celaan.
Jadi kalau kamu kerjakan amal ini keuntungannya. Kalau kamu tinggalkan amal ini kerugiannya. Ini bahayanya. Jadi ada ganjaran pahala untuk balasan kebaikan, ada siksa untuk balasan keburukan. Maka untuk itu disampaikan kepada kita setiap hari pentingnya ilmu dan zikir. Yang mana hari ini kita belajar pun sudah tidak mau. Sedangkan di zaman sahabat radhiyallahu anhum, seluruh hati manusia ketika itu mengarah kepada Al-Qur'an. Perintah Allah cara Rasulullah, perintah Allah cara Rasulullah. Maka bagaimana mereka telah sukses dulu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.